Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Allah Yarham itu memiliki referensi yang luar biasa ya, mampu menghubungkan referensi Barat yang modern dihubungkan dengan referensi dari Hasanah Islam ya. Meskipun Hasanah Islamnya klasik, tapi memang kita rasakan, kita cita rasanya betul bercerita modern. Dan dari sini kita melihat betapa aspek ilmu itu bisa menyatukan dikotomi, jadi lintas dikotomi ya, lintas lintas ruang dan waktu kayak gitu. Dan kita tadi juga memahami bahwa Marta tadi pendekatannya lebih pada menggunakan narasi mitologis ya. Kemudian Al-Ghazali juga menggunakan narasi-narasi yang latar belakangnya sebagai latar belakang agama, jadi beliau menggunakan agama sebagai apa ya, basic, sebagai sumber kebenarannya dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari Al-Ghazali itu yang tadi disebutkan oleh Paman Apik terkait dengan hamiyatan zahiliyah versus sakinah ya. Jadi antara ketenangan dan memang kesombongan. Dan ini wilayah-wilayah yang memang pada dasarnya wilayah-wilayah hati ya, wilayah hati dan sebagainya. Tadi juga disebutkan beberapa bentuk gestur yang hamiyatan dan juga sakinah yang tadi dibahas di bagian yang gerak transubstansial itu. Ada indikatornya ya, terkait dengan syukur, kemudian ya berterima kasih dan sebagainya, ke ojol dan sebagainya gitu. Terus tadi juga diberi dua apa, ada perbandingan ya antara ifrat, tafrid dan i'tidal, yang bagus itu adalah i'tidal, moderat itu, tidak pengecut dan tidak juga ngawur ya, tidak nah, itu tidak terlalu berlebihan dan sebagainya. Apakah sama berani itu dengan kemarahan? Tadi juga seperti bahas ya, ada aspek berani yang tadi di Al-Ghazali. Apakah sama berani itu dengan kemarahan? Banyak teori psikologi untuk meredam kemarahan. Apakah ada perbedaan antara teori Ghazali dengan teori psikologi modern? Keberanian dengan kemarahan apakah beda? Kemudian teori Al-Ghazali dengan modern, nah, perbedaannya gimana ya? Nanti Hmm, Satasa bisa menambahkan dan para pemirsa juga bisa ikut menambahkan juga ya di kolom betul, betul. komentar dan sebagainya. Keberanian dan kemarahan apakah berbeda? Berbeda. Apakah ada samanya? Ada samanya. Ya jelas ada sama. Nah, pada ini memang yang penting kita memang perlu membuat banyak kosakata, terutama kosakata yang memang kita arahkan untuk kebaikan. Jadi keberanian itu kan kita perlukan untuk kebaikan. Kemudian kemarahan itu juga kita perlukan untuk mengelolanya biar mengarah ke baik. Nah, kalau berani secara umum, berani itu adalah keseimbangan antara wawasan, antara ilmu dan antara kekuatan. Ya, gitu, antara ilmu dan kekuatan untuk bertindak. Itu berani. Jadi orang yang ilmunya tinggi, mengetahui situasi dengan baik, dan kemudian dia actionnya, kekuatannya juga baik, sehingga imbang. Itu berani. Nah, itu kalau berani, keseimbangan di antara itu. Nah, kalau terlalu banyak wawasan, tapi tidak ada actionnya, berarti dia nanti jadi pengecut, nggak bertindak, kan gitu. Nggak bertindak. Tapi kalau terlalu banyak tindakan saja, kurang wawasan, maka dia menjadi kurang wawasan, menjadi ngawur, menjadi nekat gitu ya, kalau hanya bertindak. Nah, kalau itu keberanian. Itu penting sekali. Berani itu penting sekali. Nah, biasanya berani ini memang kalau Peter Sloterdijk tadi nyebutnya Timos ya, Timos ya. Timos dalam kisahnya Plato ya, Timos ya. Itu pride, beranian, ya memang ada kemarahan sedikit itu ya. Nah, itu sebagai sumber dari kemarahan. Nah, kalau pride ya. Nah, kalau kemarahan sendiri itu memang lebih kepada sikap yang kayak api tadi yang membakar ya, sikap yang membakar. Jadi memang dia itu sebenarnya juga menghangatkan dikit-dikit, membuat kita bergerak. Tapi sewaktu-waktu bisa meledak kayak api. Nah, itu marah ya. Yang mana meledak itu sebenarnya awalnya untuk melindungi diri,
melindungi diri kita, biar ancaman dari luar itu tidak mengenai kita. Maka kita marah. Marah karena ada anjing yang menggigit kita, kadang-kadang malah berani kita pukul gitu kan, marahnya, anjingnya itu. Atau kita berani lari dengan cepat. Jadi apinya menyala. Jadi kalau dalam hal kemarahan, nah kemarahan ini menjadi satu unsur dasar yang sifatnya itu menyala, ya menyala. Tapi sebenarnya ketika itu tidak meledak, menyalanya itu membuat kita berjalan hidup dengan hangat, malah gitu ya. Sewaktu-waktu bisa meledak. Nah ini yang perlu kita manage dengan memaafkan, dengan rasa syukur, yang dalam hal ini tadi yang baru kita bahas sedikit. Nah barangkali itu kalau kita mau membedakan ya, itu perlu dan itu penting untuk kita bedakan. Nah kemudian kemarahan yang tadi Ustadz Asa juga tekankan kembali berdampak kepada harokah al-jauhariyah. Kemarahan ini mengubahnya sampai pada sisi terdalam dari kita, hakikat manusia. Kalau marahnya tak terkendali bisa menjadi setan, tapi kalau marahnya terkendali yang iktidal, yang moderat tadi, nah malahan itu menjadi manusia malaikat, bahkan bisa lebih tinggi dari malaikat. Nah kemudian apa perbedaan teori Ghazali dengan teori-teori yang canggih, yang modern sekarang? Secara prinsip banyak samanya. Perbedaannya itu cenderung kepada data-data detail. Kalau yang teori yang modern, itu kan sekarang kita banyak menggunakan analisis data, gitu ya. Jadi data wawancara, kenapa kamu marah? Oh karena saya ini marah karena terlalu lama membuka media sosial. Kalau saya membuka media sosial cuma 5 menit, 10 menit saya semangat. Tapi kalau saya biasanya 15 menit, ternyata sudah 1 jam, 2 jam. Akhirnya saya marah gitu. Nah itu data-datanya gitu ya. Kalau yang zaman modern ini, data-data tentang penyebab kemarahan itu dikumpulkan statistiknya. Oh karena terlalu lama media sosial, atau ternyata karena di online shopping nggak sadar belanjanya terlalu banyak terus marah gitu kan. Nah atau ya karena sekarang nyari kerjaan susah karena semua pekerjaan sudah direbut oleh pasar-pasar internasional kan, semua online udah ada. Dulu saya bisa jualan di warung, dulu saya bisa jualan baju, sekarang baju nggak ada, semua belinya online semua gitu kan. Nah terus jadi marah. Jadi perbedaannya cenderung kepada data detail ya. Data detail kalau yang modern cenderung mengumpulkan data statistik, kemudian diolah, diambil kesimpulan. Tapi nanti intinya akan mirip Al-Ghazali dengan modern. Nah ini justru yang mengagumkan. Allah yarham Prof. Jalal yang kagum dengan Al-Ghazali gitu, bahwa yang disampaikan Al-Ghazali kisah-kisahnya, kemudian alegorinya, narasi-narasinya, nah itu menjadi sangat mirip dengan yang modern ini, Nussbaum, Sloterdijk, maupun psikolog-psikolog ya Carl Roger, kemudian Rosenberg, nah kemudian ya Daniel Goleman, Allah yarham juga membahas Daniel Goleman juga ya, kecerdasan emosi itu menjadi sangat. Jadi barangkali itu ya perbedaannya di sisi detail, tapi secara prinsip malahan sangat mirip. Yang tadi ya, kemarahan, berani, tadi lebih berani bisa dikatakan aspek positif, tapi juga kalau aspek negatif mungkin nekat atau apa gitu ya, kayak gitu istilahnya ya, kayak gitu. Tapi memang perlu juga ditarik aspek yang kemudian melahirkan kemarahan itu, daya dorongnya, dorongnya seperti apa, aspek antara aspek internal sama aspek eksternal yang tadi disebutkan. Misalkan yang modern itu aspek data-data luar, kalau yang mungkin tadi juga yang bagian data-data dalam yang aspek internalnya kurang ya. Apakah karena misalkan di dalam hatinya belum banyak berzikir jadi sehingga dia mudah meledak gitu, kayak gitu misalkan, kayak gitu. Nah itu perlu barangkali dielaborasi terkait dengan intern ekstern ya, penyebab dan sebagainya. Terus yang kedua, barangkali kemarahan atau hal-hal yang negatif itu, apakah itu menjadi sesuatu yang sifatnya penyakit ya? Kadang-kadang kita melihat misalkan ada berita di suatu hal gitu yang terkait dengan misalkan ada perampasan pada ojol, kemudian ojol itu bergabung dan kemudian meledak, terjadilah kayak itu ya, kayak gitu. Jadi itu kan penyakit yang tanda petik, penyakit yang bisa menular,
Tetapi mungkin karena faktornya mungkin karena sama rasa, sama rata, sama ini ya, merasa sepertanggungjawaban dan sebagainya itu. Barangkali Pak Rafiq bisa dielaborasi lagi terkait itu. Ya, sangat menarik ini Ustadz. Internal dan eksternal ya. Eksternal. Dan ini tepat sekali. Umumnya para psikolog itu kan internal, karena dia psikologis ya. Nah, Ya, sekarang ternyata kita harus meluaskan eksternal juga. Jadi eksternalnya di sini bahkan faktornya sampai politis. Kemarahan itu sampai politis. Ya, misalkan kalau teroris itu kan kemarahannya politis. Israel misalkan ya, Israel tuh marah kan dengan Palestina, dia nyerang terus. Kok Palestina ini nggak habis-habis jadi serang terus, makin marah itu Israel. Ya, ya begitulah ya gitu ya, itulah kekuatan Palestina ya, kekuatan Gaza. Begitu juga Rusia itu juga eksternal, marah dengan Ukraina. Kok Ukraina itu negara kecil kok macam-macam ya gitu. Nah itu eksternal ya, eksternal. Nah secara internal itu marah juga memang ada juga. Allah Yaram juga bahas, Al Ghazali juga bahas, itu ada kemungkinan juga memang faktor genetika. Jadi ketika orang tuanya misalnya mudah marah atau memang sering marah, maka anak kecil itu ada kemungkinan mewarisin lebih mudah marah juga. Tapi ketika orang tuanya itu lebih bijak mengendalikan marah dengan moderat, dengan iktidal tadi, nah anak juga secara genetikanya bisa terpengaruh itu juga dari internal. Kemudian di zaman modern, akhir modern sekarang ini, internal dan eksternal tadi yang Ustaz Ahsan sampaikan tadi, itu menjadi bergabung, menjadi rumit. Salah satunya itu adalah kekuatan dari angka-angka, terutama misalkan angka uang. Nah ini menjadi sangat sulit uang. Uang itu sangat sulitnya gini, Bapak Ibu sekalian ya. Saya kemarin cerita ke anak saya tentang uang ini juga. Anak saya bilang, kamu kan kalau pagi-pagi hari Minggu, ini masih SMA anak saya, kamu kan ngajar tetangga, tidak perlu uang, gratis, ngajar orang gratis. Ketika anak tetangga ini belum bisa baca, kemudian kamu ajarkan dia sampai bisa baca, 2 minggu, 3 minggu bisa baca. Apa yang kamu rasakan? Alhamdulillah, anak saya kan senang. Bisa mengajar anak dari nggak bisa baca, jadi bisa baca. 2 minggu atau 3 minggu. Itu bagus. Kenapa bagus? Karena nggak ada uangnya. Kenapa gitu? Kalau ada uangnya, 2 minggu atau 3 minggu, kamu dapat uangnya. Kalau 2 minggu dapat 200.000, kalau 3 minggu dapat 300.000 misalnya gitu. Ketika kamu dapat 300.000, kan kamu berpikir, lebih banyak 400.000. Kan gitu. Ini yang bikin marah. Ketika dapat 400.000, lebih banyak 500.000. Wah, menjadi marah terus. Ini problem kita, Bapak Ibu sekalian. Di zaman yang kapitalisme yang makin kuat internasional ini. Di internal dan eksternal, uang itu internal dan eksternal nih jadinya. Menjadi memicu kita untuk marah karena angka ini nggak ada batas. Jadi Bapak Ibu kalau membayangkan, wah kalau saya hari ini dapat uang 3 juta rupiah, alhamdulillah ini saya bisa menyelesaikan utang saya ke tetangga, utang warung kopi yang udah berhari-hari nggak dibayar, wah ini cukup, wah kemudian masih sisa 500.000, oh, bisa untuk anak saya, alhamdulillah. Begitu dapat uang 3 juta kan bersyukur, tapi langsung terpikir kalau dapat, kalau 5 juta kayaknya lebih enak. Lu malah marah. Dapat 3 juta belum tentu bersyukur orang sekarang karena ada angkanya. Nah ini yang bahaya bang. 3 juta nggak jadi bersyukur karena pengennya 5 juta. Kalau dapat 5 juta nggak bersyukur lagi karena ada angkanya. Jadi kalau kita dapat 1 gunung emas, maka pengen gunung emas yang kedua karena ada angkanya. Tapi kalau kita tadi seperti yang saya ceritakan kepada anak saya ingin mengajar tetangga bisa membaca. Begitu udah bisa membaca, alhamdulillah 2 minggu 3 minggu bersyukur. Kalaupun mau menetapkan target adalah target yang lain sudah selesai. Ini udah bisa membaca. Terus target berikutnya saya coba anak ini saya ajak baca puisi, saya ajak baca cerita pendek. Nah kan targetnya beda dan bersyukur. Nah ini yang internal eksternalnya sekarang ini makin rumit karena salah satunya ada angka. Angka ini yang memicu kemarahan tanpa batas. Kemudian kalau yang kedua tadi apa Ustaz? Apakah kemarahan itu menjadi sebuah penyakit? Ya. Apakah kemarahan itu menjadi sebuah penyakit? Iya, penyakit. Jadi kalau marah itu penyakit, penyakitnya itu bahkan ya penyakit psikologis sampai akhirnya datang ke fisik juga. Jadi kalau marah
akhirnya jantung kadang nggak kuat, kan deg-degan. Kalau orang marah itu harusnya ijazahnya palsu, kok hakimnya memutuskan ijazahnya asli, marah gitu ya. Nah, atau sebaliknya, harusnya ijazahnya asli, kok diputuskan palsu. Waduh, itu gawat ini. Nah, kalau udah marah itu jadi penyakit, ya penyakitnya sebenarnya di sini dari internal psikologis, tapi secara fisik jantung bisa bahaya, pikiran bisa pusing, gitu ya. Ya, kemudian kalau nanti kena kepada lambung, nah ini kan emah dan sebagainya, yang urusan dengan lambung ini kan bahaya banget, gitu ya, emah kronis dan sebagainya. Apa tuh istilahnya, hurt atau apa itu ya, yang kayak gitu-gitu. Nah ini kemarahan juga. Jadi dari fisik berpengaruh juga, sehingga kita perlu mengendalikan amarah. Salah satunya adalah ya dengan bersyukur, kemudian nanti dengan memaafkan. Ya. Ini penting banget secara fisik maupun secara psikologis. Lagi juga secara politik, secara sosial, ternyata kita juga perlu mengendalikan marah dengan baik. Sehingga salah satunya tadi karena pemicu kemarahan itu adalah salah satunya adalah angka, uang, maka kita sebaiknya bekerja itu bukan untuk cari uang, tapi untuk saling memberi manfaat. Jadi uang itu nomor 2 atau nomor 3 lah. Ya bolehlah dihitung-hitung, tapi itu bukan yang utama. Jadi kalau saya misalkan guru matematika, bisa mengajar matematika itu, alhamdulillah, saya sudah bisa mengajar. Kok muridnya tambah pintar matematika? Wah syukurilah, muridnya bisa matematika gitu. Nah uang, ya nantilah uang urusan nanti atau urusan ini. Ya kalau uangnya besar, ya berarti tanggung jawabnya besar, harus disalurkan lagi kan gitu. Kalau uangnya kecil ya lebih sederhana, tinggal sekali dibelanjakan untuk kopi atau untuk makan anak istri sekali udah selesai kan gitu. Nanti urusan lain lagi gitu. Jadi salah satu Socrates juga itu menyarankan bahwa kita transaksinya udah jangan uang lagi lah, saling memberi, saling menerima, saling membantu, saling menolong. Itu akan membuat kemarahan bisa kita manage lebih baik. Berat ya dalam konteks kondisi apa kesekarangan ini, sesuatu yang agak sulit ya. Yeah. Agak kalau misalkan kita lebih memacu langsung pada aspek bagaimana mengontrol hati kita, memfokuskan bahwa ini bagian dari perkhidmatan hidup dan sebagainya, atau pelayanan kepada negara dan sebagainya, nanti berbenturan dengan aspek-aspek basic need ya, kebutuhan udah dasar dan sebagainya. Nah, artinya harus ada yang dikompromikan dahulu seperti itu. Baik, Paman Apik, barangkali Paman Apik ada hal-hal yang ingin disampaikan. Prof. Jalal masih menyisakan pembahasan tentang marah dan pemaafan ini masih panjang yang bisa kita gali, yang masih bisa kita siapkan. Nah, salah satunya memang Allah yarham garis bawahi dari Al-Ghazali bahwa marah itu pertama kita manage dengan membiasakan syukur, membiasakan terima kasih. Ya, jadi dari hal-hal kecil, bahkan dari tetangga kita, dari anak kita membiasakan terima kasih. Dari pasangan kita, hal kecil terima kasih. Karena dengan terima kasih ini, kita akan memanage marah lebih baik. Nah, kemudian yang kedua dengan memaafkan. Nah, memaafkan nanti akan kita bahas tersendiri. Memaafkan bahkan ketika orang lain belum minta maaf. Bahkan ketika orang lain belum sadar kalau dia merugikan kita, kalau dia bikin salah misalkan. Mungkin nggak sengaja kesalahan. Kita sudah mengikhlaskan memaafkan dia. Nah, ketika kita sudah memaafkan, maka solusinya nanti akan terbuka untuk perbaikan, untuk menjalin kerjasama lebih baik, untuk saling belajar dari pengalaman. Nah, itu secara personal seperti itu. Nah, kemudian secara eksternal, secara ekonomi politik, nah ini Bapak Ibu sekalian, memang kita juga perlu tetap peduli dengan situasi ekonomi politik kita, dan bagaimana kita bisa mengusulkan agar sistem ekonomi politik kita ini lebih kepada yang tadi Ustaz Asa, penghikmatan, saling membantu, saling menolong, gitu ya. Transaksi keuangan itu penting, tapi itu sebenarnya agak-agak di belakang, gitu ya. Terima kasih Paman Apik atas pencerahannya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi. Kita akhiri perjumpaan kita dengan bacaan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.